Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 8. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Seminar Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuraidawati Esos MM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing anggota bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Faktor Penentu Nilai Tukar dan Sistem Moneter Internasional. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Vina Audina dengan NIM 1910105425. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Afifah dengan NIM 1910105398. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Faktor Penentu Nilai Tukar dan Sistem Moneter Internasional. Sistem Moneter Internasional. Menurut Shapiro, tahun 1992, Sistem Moneter Internasional merupakan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lainnya. Kemudian ada sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. Yang pertama ada sistem standar emas pada tahun 1876 sampai 1913. Sistem standar emas internasional ini ditemukan pertama kali di Inggris pada tahun 1870. Pemerintahan Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kedua, periode Perang Dunia tahun 1914 sampai 1994. Perang Dunia Pertama mengakhiri standar emas klasik. Sejak akhir perang tahun 1925, terjadinya fluktuasi kurs, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919. Yang ketiga, periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods. Semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Sistem semenjak 1973. Semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, French Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sistem penetapan kurs. Yang pertama ada free float atau mengambang bebas. Yang kedua ada float yang dikelola atau manage float. Yang ketiga ada perjanjian zona target tertentu. Yang keempat dikaitkan dengan mata uang lain. Yang kelima dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Yang keenam dikaitkan dengan indikator tertentu. Terakhir, sistem kurs tetap. Penjelasan yang selanjutnya yaitu ada cara melakukan transaksi internasional dibagi menjadi 6 cara. Yang pertama itu ada pembayaran dengan surat wesel dagang, biasa disebut juga dengan commercial bill of exchange atau commercial draft atau juga dengan trade bill. Terus yang kedua itu ada kompensasi pribadi dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga itu ada pembayaran tunai, lalu yang keempat itu ada pembayaran dengan letter of credit. Yang kelima ada pembayaran kemudian atau disebut juga dengan rekening terbuka, open account. Terus yang terakhir yang keenam ada pembayaran dengan konsinyasi. Penjelasan yang selanjutnya ada mengenai fenomena ekonomi internasional. Fenomena yang terjadi saat ini khususnya di kawasan ASEAN
adalah mengenai penyatuan mata uang di antara negara ASEAN atau panca negara mata uang tunggal. Salah satu contohnya yang paling sukses dari proses penggabungan ini adalah keberadaan European Monetary Union dan mata uang tunggal dengan European Central Bank sebagai bank sentralnya. Namun demikian, mereka juga menemukan beberapa faktor yang dianggap dapat mengurangi daya tarik penyatuan moneter bagi wilayah ASEAN. Faktor-faktor ini adalah yang pertama, adanya diversifikasi budaya dan sistem politik di ASEAN yang cenderung lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa. Lalu yang kedua, adanya diversifikasi perdagangan yang signifikan. Yang ketiga, optimum currency area index pada tahun 1996. Pembahasan yang terakhir ada faktor penghambat non-ekonomi penerapan mata uang tunggal di ASEAN. Yang pertama ada heterogenitas kultur masyarakat di kawasan ASEAN. Masyarakat ASEAN terdiri dari berbagai etnis, ras, budaya, bahasa, serta adat istiadat yang berbeda-beda antar berbagai negara. Hal tersebut kemungkinan akan terjadi permasalahan di dalamnya, di antaranya konflik-konflik karena latar belakang yang berbeda-beda itu. Lalu yang kedua, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di kawasan ASEAN. Yang ketiga, kondisi dan letak geografis kawasan ASEAN. Yang keempat, kondisi keamanan yang belum stabil. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan adalah, berbicara tentang moneter, maka masalah utama yang sering kita bicarakan adalah uang. Setiap negara mempunyai mata uang sendiri, dan mata uang itu menunjukkan nilai barangnya. Begitu juga dengan sistem moneter internasional yang mengacu pada institusi-institusi pembayaran atas transaksi lintas negara. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Seminar Keuangan Internasional, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.